Shalom, perkenalkan nama saya Monica Siletonga, NIM saya 210 12 45. Di sini saya akan mengulang kembali, mencoba menjelaskan tentang materi kita minggu lalu mengenai kemungkinan dan keharusan pendidikan. Yang menjadi pertanyaannya di sini, apakah pendidikan merupakan keharusan pada diri manusia atau mungkinkah manusia dididik? Di sini kita dapat melihatnya dari sistem biologis, yaitu fakta biologis menunjukkan bahwa anak manusia ketika baru lahir dalam keadaan tidak berdaya tetapi mempunyai potensi untuk bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, kemampuan anak itu bersifatnya fleksibel. Anak manusia mempunyai otak yang besar dan berpermukaan luas, mempunyai pusat syaraf yang berfungsi untuk menerima pengaruh dari luar dirinya sehingga dapat menjadi proses belajar. Yang kedua, dasar psikososial. Anak manusia ketika dilahirkan membawa bermacam-macam kemampuan potensi yang membutuhkan stimuli dari lingkungan. Manusia merupakan makhluk sosial, kehidupan secara bersama dan saling menghargai. Dan dalam kehidupan bersama ini ada prosesnya, yaitu proses saling mempengaruhi. Jadi yang ketiga kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa manusia itu dapat dididik. Dari pendapat beberapa ahli, Immanuel Kant, dia berpendapat bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia jika dirinya memperoleh pendidikan. Yang pertama, pendapat Lafenfeld, animal educable, merupakan makhluk yang dapat dididik. Animal educandum, manusia merupakan makhluk yang harus dididik. Ketiga, animal educandus, manusia merupakan makhluk yang harus dapat mendidik. Jadi faktanya bahwa pendidikan itu sangat penting bagi manusia. Selanjutnya ada batasan dalam pendidikan. Yang pertama itu menurut teori empirisme, anak pada saat dilahirkan jiwanya dalam keadaan kosong dan lingkunganlah yang dapat mengisi kekosongan tersebut, terutama lingkungan pendidikan. Yang kedua, pendidikan bersifat menentukan. Anak bisa dijadikan apapun yang diinginkan pendidik. Menurut teori nativisme, anak dilahirkan dengan pembawaan tertentu yang menentukan bagaimana perkembangan anak. Ya, selanjutnya lingkungan termasuk lingkungan pendidikan tidak akan bisa merubah apa yang diinginkan si anak tersebut. Pendidikan tidak diperlukan menurut naturalisme. Anak dilahirkan dengan berbagai pembawaan yang baik. Jadi peranan lingkungan adalah mempertahankan atau menjaga yang baik atau yang sudah ada dalam diri anak tersebut. Jika pendidik salah mendidik, maka anak tersebut berubah menjadi tidak baik.
Pendidikan diperlukan, tapi harus juga hati-hati. Pendidikan dapat memberi pengaruh yang berarti jika pembawaan memungkinkan untuk dipengaruhi sehingga terjadi perubahan yang berarti. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi manusia. Juga pendidikan dibutuhkan untuk mempengaruhi perkembangan seseorang, tetapi pengaruhnya berkembang secara individu atau seseorangan. Dan pengaruhnya tidak bersifat dominan. Yang kedua, selain pembawaan ada faktor lain juga, yaitu keinginan dari diri sendiri atau individu yang bisa untuk mengalami perubahan.